Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswanta. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Saya, Nila Eka Wahyuni, kelas PAH A Pagi, jurusan Pendidikan Agama dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo, Denpasar. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang Jyotisa. Adapun pengertian dari Jyotisa. Jyotisa dalam bahasa Hindi dan bahasa Inggris artinya Jyotis. Jyotis adalah ilmu astrologi dalam Hindu yang merupakan salah satu bagian dari Vedanga dan juga dikenal sebagai salah satu ilmu perbintangan kuno yang paling tua, yang memberi pengaruh terhadap ilmu-ilmu perbintangan lainnya di India. Jyotisa atau astronomi merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya. Isinya adalah membahas tata surya, bulan, dan angkasa yang dianggap mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan yatnya. Jyotisa sebagai alat bantu Weda disistematikan dan dijelaskan oleh Maharshi Garga. Jyotisa diperkirakan disusun kira-kira 1200 tahun sebelum Masehi. Pengetahuan ini sangat berguna dalam penentuan hari baik dalam melaksanakan upacara-upacara Weda. Adapun buku Jyotisa yang ada yaitu Jyotisawe atau Yajurveda dan Rigveda. Penggunaan Jyotisa bisa dilihat dalam film bertemakan Hindu seperti Mahabharata saat Resi Jaimini memprediksi hasil perang Mahabharata dengan Maharaja Dhritarashtra dan Maharani Gandhari. Ada Dewa Surya diyakini sebagai dewata yang menurunkan ilmu Jyotisa. Adapun penyusun kitab Jyotisa yang terkenal adalah Maharshi Garga. Jyotisa merupakan bagian dari kitab Vedanga. Vedanga adalah batang tubuh Weda. Kitab Jyotisa dipelajari untuk mengetahui pengaruh alam semesta terhadap manusia. Jyotisa atau Jyotirveda atau sastra sangat memegang peranan sangat penting dalam tradisi Weda. Setiap kegiatan keagamaan, pembangunan kuil, melakukan kegiatan tertentu, dan bahkan meramaikan karakter dan pembawaan seseorang dilakukan dengan berpedoman pada Jyotisa. Salah satu sloka yang dapat memberikan kita gambaran akan pentingnya Jyotisa ini yaitu dalam Bhagavata Purana 7.14.20 sebagai berikut. Seseorang hendaklah melaksanakan upacara Sraddha pada hari Makara Sanskrati atau Krikata Sanskrati. Seseorang hendaklah juga melaksanakan upacara ini pada hari Masa Sanskrati dan hari Tula Sanskrati yang dalam yoga disebut Vyatipata. Pada hari itu, ketiga titik bulan berdampingan yaitu ketika sedang gerhana bulan ataupun gerhana matahari yang terjadi pada hari ke-12 pada bulan Srawata. Karena peranannya begitu penting, maka dalam Jyotisa termuat aturan atau petunjuk guna menghitung letak, jarak, gerakan dan orbit bintang atau planet dalam hubungan ini. Jyotisa mendasari perhitungan astronominya dengan konsep geosentris. Adapun kitab-kitab dari Jyotisa yaitu Surya Siddhanta, yang kedua Siddhanta Shiromani oleh Bhaskaracarya,
Brihat Samhita dan Brihat Jataka oleh Waramihira, Siddhanta Kaustuba oleh Sundareswara Srauti, dan yang terakhir Aryabhata Siddhanta. Ilmu astronomi dan astrologi di Bali kemudian dikenal menjadi ilmu warige. Patokan yang digunakan di Bali adalah perhitungan Surya Chandra Pramana, atau yang akrab disebut sebagai solar dan lunar, sistem yang sampai sekarang tetap dipakai kalender khas Bali. Penggunaan itu salah satunya pada saat menentukan jatuhnya hari raya Nyepi, yakni menentukan sasih kesange melalui perhitungan Surya Pramana, atau jatuh setiap sasih yang sama, dan menentukan jatuhnya tilem melalui perhitungan Chandra Pramana. Adapun sloka yang berkaitan dengan ajaran Jyotisa yaitu pada Bhagavad Gita Adhyaya 15 sloka 13 sebagai berikut. Gama wisya ca bhutani darayamya jasa pusnami kausadi sarva somo bhutva rasatmaka. Artinya, aku masuk ke dalam setiap planet berputar, dan planet-planet itu tetap melintasi garis edarnya atas tenaga-tenagaku. Aku menjadi bulan, dan dengan demikian menyediakan sari hidup kepada semua sayur. Dapat dipahami bahwa semua planet berputar di udara hanya atas tenaga Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan masuk ke dalam setiap atom, setiap planet, dan setiap makhluk hidup. Itu dibicarakan dalam Brahma Samhita. Dalam Brahma Samhita dinyatakan bahwa salah satu bagian yang berkuasa penuh dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, bernama Parak Atma, masuk ke dalam setiap planet, alam semesta, makhluk hidup, bahkan ke setiap atom. Karena itu, karena beliau sudah masuk, segala sesuatu terwujud sebagaimana mestinya. Selama sang roh masih ada, manusia yang masih hidup dapat mengapung pada permukaan air. Tetapi apabila bunga api yang hidup keluar dari badan dan badan ini sudah mati, badan itu akan tenggelam. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi tentang Jyotisa. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.